podcast IGTKI Kabupaten Jember. Baik teman-teman, pada kali ini kita kedatangan banyak tamu sekali bersama kita ya, menyambut bulan Ramadan ini. Mari kita sapa dulu pada seluruh tamu yang pada hadir pada hari ini. Selamat pagi Bu Endang. Pagi. Assalamualaikum. Nah, mungkin banyak yang penasaran ya siapa ini bertiga ini yang hadir bersama-sama kita kali ini. Kita kenalan dulu. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Kalau boleh tahu? Saya Ninin. Ibu Ninin. Nah, di sebelahnya ada Indah. Mbak Indah, lalu Mbak Retno. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas sebuah produk baru yang baru banget katanya. Baru saja diambil dari oven, fresh from the oven, dan telah dilatihkan pada teman-teman IGTKI semua, guru-guru semuanya, tidak lain dan bukan yakni tari bolo pecut. Baik, pertama saya akan menanyakan pada kamunya dulu, pada Ibu Ninin. Kalau kita tahu Ibu Ninin, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Sri Laksmitawati Wisnuwardhani. Oh, kok bisa dipanggil Ninin? Ceritanya gimana? Itu mungkin karena kalau Sri Laksmitawati Wisnuwardhani kan terlalu panjang. Terlalu panjang. Diambil belakangnya saja Nih, oh Di iya. belakangnya jadi Ninin. Oh iya, baik. Ya, memang kenalnya teman-teman semua itu dari Koberta juga itu Mbak Ninin gitu. Tapi mungkin kalau untuk Ibu Sri Laksmitawati Wisnuwardhani itu belum banyak. Banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang belum tahu. Nah, ini salah satu bocoran juga dan salah satu yang dibuka pada podcast kita hari ini. Nah, ini membawa siapa ini timnya berdua ini, Mbak Retno sama Mbak Indah? Ya. Ini kebetulan mereka berdua adalah anggota Sanggar Tari Hastarini. Sanggar Tari Hastarini. Ya, Sanggar Tarinya itu sendiri berada di mana? Markas besarnya? Kalau kita untuk sementara ini tempat latihannya di Lipo. Oke, catat teman-teman di Lipo ya. Lipo lantai 1F. Lantai 1F. Jadi yang ingin main-main di Sanggar Tari Hastarini bisa berkunjung ke Lipo di lantai 1F. Ya. Baik, kembali lagi pada tema kita yakni tari bolo pecut. Mengapa kok dinamakan bolo pecut? Ini sebenarnya inspirasinya dari ini aja sih, bolo pecut. Jadi saya membayangkan bahwa yang menarikan tari ini adalah anak-anak TK ataupun anak-anak SD, anak kecil-kecil gitu. Jadi saya membayangkan mereka anak banyak dengan membawa pecut. Nah, dengan membawa pecut. Pecut ini nanti akan digunakan untuk mecut. Tapi bukan untuk mecut temannya. Oh iya, bukan ya. Bukan untuk mecut temannya. Memecut semangat masing-masing. Memecut semangat. Mereka akan bermain pecut dengan suka gembira, dengan giat dan dengan bersemangat itu. Dan karena ini saya membayangkan yang menari nanti anaknya kan banyak. Jadi akan berupa semacam pasukan gitu. Pasukan yang membawa pecut. Jadi akhirnya menjadi bolo pecut. Bolo pecut. Iya. Bu Indah menanggapi sebuah tarian baru yang diperuntukkan untuk anak-anak. Kira-kira bagaimana tanggapannya dari Ketua IGTKI yang mana juga sebagai ketua dari ibu guru-guru TK di seluruh Kabupaten Jember. Bagaimana tanggapannya untuk sebuah tari baru ini bolo pecut dari Sanggar Tari Hastarini? Ya, jadi kami selaku IGTKI, pengurus IGTKI, di mana kami juga anggotanya adalah guru-guru TK. Nah, ini sangat tertarik gitu dengan tarian ini karena sepertinya ini akan bisa bersinergi dengan kami. Terbukti dari penciptanya itu membayangkan bahwa ini adalah sebuah tarian yang ditarikan oleh anak-anak. Nah, otomatis yang mempunyai anak-anak, jadi di wilayah kami itu adalah guru TK. Nah, sehingga akhirnya dengan ide yang ada ini kami tangkap untuk bisa kami sosialisasikan kepada anak-anak didik kami, khususnya di Kabupaten Jember, yaitu melalui teman-teman guru TK. Guru TK, iya. Jadi sudah sinkron ya antara bagaimana sebuah tari itu dan targetnya kan sudah jelas ya. Nah, ditangkap oleh teman-teman IGTKI. Nah, setelah itu untuk selanjutnya ini untuk tari bolo pecut ini identitasnya itu seperti apa?
siapa yang membuat, apakah memang pribadi atau ada timnya, terus proses pembuatannya berapa lama, dan kalau dihitung dari mulai inspirasi muncul sampai itu bisa jadi dan dilatihkan pada teman-teman kemarin tuh bagaimana? Sejarahnya itu seperti apa? Kalau inspirasinya sih mungkin ya sekitar 1 bulanan atau 3 mingguan yang lalu lah, ketika 3 minggu yang lalu. ketika IGTKI itu ada ide untuk membuat video tari teman-teman guru TK itu, kemudian saya kok berpikir saya juga kepingin membuat tari untuk anak-anak juga. Akhirnya saya membayangkan bahwa saya tak gawe tari kanggo arek-arek lah, arek cilik-cilik. Cuman saya kok kepingin membuat yang nuansanya itu jaranan. Kenapa? Karena di Jember itu ada banyak sekali komunitas-komunitas jaranan di Jember. Mungkin itu bisa menjadi sebuah identitas juga untuk kota Jember, bahwa di Jember itu banyak, hampir di semua desa pasti ada kelompok jaranan. Pasti ada. Ya. Akhirnya saya kepingin membuat tari untuk anak TK yang bernuansakan jaranan itu tadi. Cuman waktu itu kita tidak bisa segera membuat musiknya karena memang kita masih fokus kepada video tari itu sendiri. Akhirnya untuk tari itu baik musik maupun gerakannya itu ya memang baru jadi kemarin ini, sebelum kita melakukan beberapa hari yang lalu sebelum pelatihan. Nah teman-teman, info baru nih, 3 minggu produksi sebuah tari dari Sanggar Tari Hastari ini keren banget. Bahkan instrumen musiknya yang tring-tringnya itu, nah ini kalau nggak salah judulnya, yang benar apa nih judul musiknya? Judulnya Bolo Pecut atau Jaranan Cilik? Bolo Pecut ya. Oh ya, supaya tidak salah ini nanti teman-teman. Jadi iringan musiknya itu sama seperti tarinya, Bolo Pecut. 3 minggu. Saya ini salah, nggak kepikiran. Musiknya malah baru jadi 1 jam sebelum pelatihan. 1 jam sebelum pelatihan. Sinkronisasinya bagaimana ini? Ini coba kalau Mbak Ulan nih dengan musik segitu 1 jam sebelumnya, ini apakah sudah latihan sebelumnya, sudah tahu atau bagaimana kira-kira? Istilahnya untuk menyesuaikan, gerakannya kan sudah secara gambaran umum kan biasanya kan sudah tahu. Cuma kalau dipadukan dengan musik 1 jam sebelumnya tuh gimana? Pengalamannya gimana? Hari Minggu itu kami dipanggil ya, untuk belajar musik yang kasar, musik kasar banget. Oke. Hari Minggu pagi cuma berapa, 2 jam. 2 jam. Ya. Habis itu pulang Senin jam 7 dapat musiknya full. Kami dengerin di Transmart. Berbeda. Oke, kaget ya. Shock. Jadi untuk teman-teman yang pelatihan hari 1 ya, keadaannya itu teman-teman tim pelatih itu keadaan shock sebenarnya ya. Hari pertama itu shock, apalagi yang jadwal pertama ya. Oke, jadi perlu sinkronisasi sebenarnya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa kemarin kita telah menyelenggarakan sebuah pelatihan tari, di mana yang dilatihkan yakni tari Bolo Pecut itu. Dan nanti pesertanya juga banyak. Mari kita kulik lebih dalam. Untuk pelatihan tari teman-teman sendiri kemarin itu bagaimana? Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi? Terus kira-kira setelah tari ini harapannya apa? Ya. Terima kasih. Begini, sedikit saya bercerita dulu latar belakang ini. Ya. Seperti yang bisa diceritakan Mbak Nini tadi bahwa kemarin sebelum adanya pelatihan itu kita memang punya program, yaitu pembuatan video tari untuk teman-teman tim Koperta. Alhamdulillah 7 tari sudah divideokan. Nah, di sela-sela itulah kami membahas terkait dengan tarian yang baru itu. Nah, ternyata memang luar biasa, baik Sanggar Hastari ini maupun IGTKI, kalau semuanya itu didesak-desak semua serba mendadak, itu akhirnya luar biasa jadinya. Salah satu contoh tarian itu pun kita kejar-kejar, ayo cepet jadi, sehingga tadi sudah disampaikan musik H-2 itu jadi masih mentah, bahkan
lengkapnya itu baru 1 jam sebelum pelatihan. Nah itu luar biasa. Kami pun juga begitu. Kami mau menyampaikan ide ini untuk disosialisasikan itu juga masih maju mundur juga karena karyanya belum jadi, musiknya belum apa-apa, jadi bingung juga begitu. Nah akhirnya karena kami sudah bersepakat bahwa apapun yang terjadi ini harus tetap bisa terlaksana karena memang sudah menjadi angan-angan kami begitu. Kami secara mendadak juga hanya hitungan 5 hari sebelum pelaksanaan pelatihan kami melaksanakan rapat secara online dengan teman-teman IGTKI Kecamatan menyampaikan kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Dan luar biasanya lagi ini semua berkat dukungan dan kerjasama dari teman-teman kecamatan. Hanya dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu kita sosialisasi bahwa akan ada pelatihan tari lumayan. Alhamdulillah 600 sekian guru yang ikut pelatihan tari. 600 sekitar 620-an. Ya. Nah, sehingga dari sana insya Allah walaupun semuanya serba gerak cepat, harapannya adalah bahwa nanti dari pelatihan ini teman-teman bisa langsung sosialisasi untuk anak-anak didik mereka dan tujuan akhirnya nanti adalah bahwa kita akan bersama-sama mencari bolo yang banyak, yang banyak. Nah sehingga nanti kita betul-betul akan kebiarkan di bulan Mei nanti se-Kabupaten Jember anak-anak akan benar-benar melecuti semangatnya. Ya. Jadi di sini sudah terlihat baik semangat pendamping guru pendampingnya maupun anak-anak harus sama-sama berimbang. Iya. Baik, itu beberapa. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya tangkap di sini, yakni dari pemilik sendiri. Filosofinya sudah diterangkan tadi, prosesnya begitu cepat, targetnya sudah jelas dan ditangkap oleh GTKI. Dan dari 600 guru itu kalau tidak salah berarti sudah mewakili kurang lebih lebih dari 50% lembaga di Kabupaten Jember. Nah, bisa dibayangkan jadi 50% kalau dengan anaknya itu 40.000, bisa 20.000 anak itu nantinya hari. Bisa, asal tempatnya cukup. Baik. Sebuah kebanggaan nih. Bolo Pecut dengan ribuan anak seperti itu ya. Iya. Super sekali. Baik itu. Nah, tadi disinggung juga terkait jaranan. Di sini kan juga ada properti jaranan juga. Jadi memang ini tarian ini untuk tari menggunakan properti ya. Iya, betul. Oke. Yang properti yang paling utama memang pecut, makanya namanya bolo pecut. Bolo pecut. Cuma memang biasanya kalau membawa pecut memang biasanya ada temannya. Ada temannya. Yang jaran ini. Ya, siap. Baik. Itu tadi sudah ada bocoran terkait informasinya di bulan Mei, ya. Untuk bulan Mei akan ada sebuah kegiatan yang istimewa, jadi persiapan. Nah, ini yang disiapkan ini beda nggak Pak untuk mengawal itu nanti apa saja yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan nanti ada rancangan apa saja kan kita tahu bahwa sebentar lagi kan ada bulan Ramadan ini ada jeda dan cukup panjang lah. Ya, jadi begini, kemarin kenapa kita lakukan pelatihan ini sebelum masuk bulan Ramadan? Karena harapannya teman-teman dalam berlatih tari ini bisa maksimal. Karena kalau sudah memasuki bulan Ramadan dengan kondisi puasa otomatis daya tahan tubuhnya juga sudah beda begitu. Karena kita melihat tarian ini benar-benar butuh tenaga, begitu, butuh tenaga yang lumayan. Nah untuk itu harapannya nanti setelah Ramadan selesai ini teman-teman bisa langsung untuk bisa mensosialisasi atau melatih ke anak-anak sehingga dalam bulan-bulan Ramadan ini mungkin namanya pelatihan 1 kali terjadi kan ya juga belum tentu begitu sehingga masih ada jeda waktu beberapa hari ini nanti untuk bisa latihan bersama begitu di masing-masing kecamatan. Nah nanti selesai Lebaran langsung bisa dilatihkan ke anak-anak sehingga nanti di bulan Mei IGTKI punya program yang lumayan besar begitu. Karena nanti dalam rangka HUT IGTKI juga dalam rangka Hari Kebangkitan nanti kita akan membuat gebyar prasiaga. Sehingga ini memang menjadi program utama IGTKI di tahun 2023. Prasiaga ini harus sukses karena sudah sempat
apa Di lonceng ya. iya sempat di launching 2 tahun yang lalu, sehingga ini harus berjalan. Nah untuk itu kita kebiarkan, dan di dalam gebiar prasiaga itulah nanti akan ada tari masal. Ya. Ya bolo pecut tadi itu yang akan kita masalkan begitu. Ya. Sehingga harapannya nanti semua anak-anak di Kabupaten Jember benar-benar bisa ikut berpartisipasi di sana, baik di gebiar prasiaganya maupun di tari masal. Iya. Sedikit lagi Bu Endang, ini kan ini ada kabar yang mungkin karena euforia tari baru ini dan teman-teman pelatihan dengan sekian banyaknya peserta seperti itu. Nah ini kan karena juga tari ini juga baru ya, baru sekali, fresh from the open, musiknya saja 1 jam sebelum pelatihan. Nah ini sebelum ini kan saya lihat, saya riset itu memang belum ada sama sekali panduan khusus yang dikeluarkan dari Sanggar Hastari ini. Betul. Berupa video tutorial atau langkah-langkahnya yang resmi dari Hastari kan belum ada. Nah, ini juga ini saya lihat kemarin sudah banyak teman-teman ya, mungkin tidak secara utuh dan tidak sempurna juga merekam atau istilahnya mendokumentasikan pelatihan kemarin. Nah, itu ya secara, kalau saya pribadi sih kalau melihatnya bisa jadi ya kalau saya buat wah ini pelanggaran hak cipta atau minimal itu seharusnya enggak gini gerakannya kan gitu. Untuk kedepannya bagaimana dan menyikapi itu bagaimana, dan IGTKI bagaimana mengawal hal itu juga. Jadi istilahnya kan ini kan teman-teman yang karena kebanggaannya habis pelatihan diupload di sosial media itu untuk ngerem itu semua, karena memang saya yakin baru pelatihan saja. Kalau untuk video resmi dari Sanggar saya lihat belum ada, memang belum ada ya. Memang belum. Memang Tarinya belum. baru jadi. Tarinya baru jadi. Ya. Ini siapa dulu yang mau menanggapi, dari Mbak Ninin atau Bu Endang dulu? Mungkin Mbak Yani dulu karena yang punya Yang punya, ya. cipta ini. Kalau dari saya sih sebetulnya tidak apa-apa. Mungkin hasil dari video latihan kemarin itu mau di-share ke media sosial tuh nggak apa-apa. Cuman mungkin sebaiknya di situ ada keterangan mungkin ini tari bolo pecut yang dikawal oleh IGTKI Jember atau begitu, atau mungkin yang dibina oleh Sanggar Tari Hastari ini. Mungkin kalau ada kata-kata seperti itu mungkin kita lebih bukan minta dihargai, enggak, cuma kayaknya lebih ini sih apa ya, Lebih pas lah, iya. luwih lego Jadi gitu. adatnya orang timur di Iya. Indonesia, apalagi orang Jawa kan dari situ. Iya. Nyuwun sewu Iya, sakit gitu. betul. Karena memang Iya, saya iya. lihat sih di YouTube itu juga banyak kan musisi-musisi membuat musik itu biasanya monggo kalau mau diambil musiknya nggak apa-apa, tapi izin dulu Iya. sama yang punya, biasanya kayak gitu. Iya. Nah ini bagaimana Bu Endang? Ini kan sudah, ini kemarin kan hari terakhir Bu. Jadi kita rekaman podcast ini H+1 setelah terakhir sore kemarin tepatnya. Itu gimana untuk menyikapinya? Jadi begini, terus terang bahwa memang kerjasama IGTKI dengan Sanggar Hastari ini walaupun tidak secara kelembagaan pun secara pribadi kami memang sudah sering melakukan. Dan untuk tari yang baru ini memang karena jadinya pun itu juga mendadak, artinya selesai langsung dilatihkan, sehingga memang tidak sempat untuk bisa membuat tutorial itu dari Sanggar Hastari ini. Cuman kami hanya berpesan aja kepada teman-teman bahwa ayo kita hargai hak cipta karya seseorang. Ya kebetulan ini yang saya banggakan bahwa ini adalah karya putra daerah, putra Jember. Nah, untuk itu ketika kita unggah ke medsos itu otomatis yang melihat sudah jutaan orang. Nah, di sini kita memang tidak bisa memprotek bahwa itu mungkin musiknya bisa diambil atau gerakannya yang bisa diambil begitu, sehingga tetap ini karena memang aslinya miliknya Hastari ini, miliknya Mbak Nini. Nah, sehingga kalau siapapun yang unggah monggo, tapi tolong tetap cantumkan IGTKI Kabupaten Jembernya atau Sanggar Hastari-nya seperti itu, dan tunggu bahwa nanti kita dari IGTKI Kabupaten Jember juga akan mengeluarkan
tutorial, memfasilitasi. memfasilitasi Hastari ini untuk bisa membuat tutorial secara resmi untuk bisa diunggah ke medsos sehingga nanti siapapun boleh belajar tentang tari ini seperti itu, sehingga kita tetap menghargai Mbak Ninin sebagai koreografernya, dan kebetulan sudah diserahkan ke kami kepada IGTKI untuk bisa sosialisasi terkait dengan tari ini. Oke, keren sekali. Jadi teman-teman silahkan diposting, diupload ke sosial media teman-teman semua. Namun jangan lupa beri keterangan yang lengkap. Ya, ini Tari Bolo Pecut, sebuah karya dari Sanggar Tari Hastari ini. Koreografernya Ibu Sri Laksmitawati Wisnuwardani atau also known as Mbak Ninin ya. Nah, betul ya? Ya, betul. Ibu Sri Laksmitawati Wisnuwardani. Wisnuwardani. Ya, Bekerja sama dengan IGTKI. Ya. Baik, itu saja. Mungkin ada aman. Oh, ya, tadi kan disampaikan Bu Endang bahwa sudah diserahkan. Iya. Teman-teman kan belum tahu. Mungkin bisa secara simbolis kita lihat ini bolo pecut diserahkan kepada IGTKI Kabupaten Jember. Ya, monggo kita berdiri dulu. Untuk kamera bisa cek ya. Oke, bisa lebih dekat mungkin. Ya, ini secara simbolis setelah kita saksikan penyerahan kerjasama antara Sanggar Tari Hastari ini dan IGTKI Kabupaten Jember terkait Tari Bolo Pecut. Plus dulu dong buat temannya. sukses. Oke. Baik teman-teman, demikian podcast dari kita kali ini. Semoga berkenan dan tetap jaga semangat di menjalani bulan Ramadan kali ini, dan kita sosialisasikan dan viralkan bersama-sama semangat kita. Semoga Tari Bolo Pecut ini karya putra daerah dari Sanggar Hastari ini, Ibu Sri Laksmitawati Wisnuwardani, Mbak Ninin, dan juga IGTKI Kabupaten Jember, kita viralkan. Semoga ini menjadi sebuah karya dari Jember untuk Indonesia. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.